Nama Emil Audero dan Cyrus Margono kini ramai dibahas menjelang laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Australia dan juga Bahrain. Ramai soal video coach Sintayong tiba di Indonesia kini menjadi sorotan di media sosial. Perpindahan federasi oleh Romeni akhirnya sudah disetujui oleh FIFA setelah sang pemain resmi menjadi WNI. Penampilan memukau Kevin Dix kini menjadi sorotan menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Gol bunuh diri Mesilgers kini menjadi sorotan sang pelatih di FC20. Alex Pastor sampai respon begini soal kekalahan FC20 yang dibela oleh sosok Mesilgers. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Di saat PSSI terus mengupayakan proses Emil Audero, kini ada pula penjaga gawang yang bermain di Eropa, ia adalah Cyrus Margono. Ya, PSSI kini kembali dikabarkan sedang mengejar proses penjaga gawang keturunan yaitu Emil Audero. Hal ini dikatakan oleh pengamat sepak bola nasional yaitu Bung Ropan melalui kanal YouTube-nya. Di sisi lain sebenarnya ada penjaga gawang asal Indonesia yang sedang bermain di Eropa. Bung Ropan bahkan juga menyatakan kalau Emil Audero diusahakan bisa membela timnas Indonesia di saat melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Emil Audero paling terdepan untuk mengisi pos kiper yang akan dinaturalisasi, kata Bung Ropan. Dia sudah berbincang dengan Pak Erik dan siap untuk memilih membela timnas Indonesia. Diusahakan Emil sudah ada untuk melawan Australia, jadi sekarang masih digebar, jelas Bung Ropan. Ya, sementara itu di satu sisi ada kiper dari Indonesia yang bermain di Eropa yaitu Cyrus Margono, di mana ia saat ini bermain di Liga Kosovo bersama FK Dukak Jini. Bahkan Cyrus Margono sudah memegang paspor Indonesia dengan proses memilih kewarganegaraan dengan usaha sendiri. Cyrus Margono juga masih muda dan kini masih berusia 23 tahun. Namun memang Cyrus Margono sejak resmi menjadi WNI, ia belum juga dapat kesempatan untuk bisa membela tim merah putih. Ya, beberapa waktu yang lalu legenda timnas Indonesia yaitu Kurnia Mega menyarankan agar timnas Indonesia menggunakan jasa Cyrus Margono. Kan kita juga punya kiper Cyrus Margono ya, kalau tidak salah, kata Kurnia Mega pada Desember 2024 yang lalu. Menurut saya untuk di posisi penjaga gawang sudah lebih dari cukup. Dengan adanya Martin Baes, Hernando Ari, Riyandi, Nadio, terus ada Cahya Supriyadi, jadi sudah banyak. Karena di Indonesia kita tidak akan pernah kehabisan kiper, jelas sang legenda. Pemain keturunan Indonesia yaitu Oli Romeni kini dikabarkan sudah pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Itu artinya ia sudah dipastikan akan membela timnas Indonesia. Ya, Oli Romeni telah mengambil sumpah WNI-nya pada 8 Februari 2025 yang lalu di Inggris bersama Dion Mark dan tim Gepen. Setelah menjadi WNI, ia pun langsung diproses untuk perpindahan federasi. Kini dari pengumuman FIFA, Oli Romeni sudah resmi terdaftar sebagai pemain Indonesia. Itu artinya ia sudah eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Oleh Ten Hag, Romeni secara resmi telah berpindah asosiasi dari KNVB ke PSSI, tulis update akun Instagram pemain keturunan.id. Dengan demikian, Ole dipastikan akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia bulan depan, sambung tulisan dari kapsennya itu. Ya, adapun timnas Indonesia sebentar lagi akan melakoni 2 pertandingan penting di laga lanjutan putaran ketiga pada bulan Maret mendatang, di mana timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maretnya, sedangkan 5 hari setelahnya tim Merah Putih akan menjamu timnas Bahrain di Stadion GBK Jakarta Pusat. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan laga tersebut yang sudah sangat lama ditunggu-tunggu. Hal itu apalagi nantinya akan ada Oli Romeni yang akan menjadi pemain debutan bersama skuad tim Merah Putih. Akun TikTok NS_Mbon kini membagikan momen coach Sintayong tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bersamaan dengan penerjemahnya yaitu JJ, di mana coach Sintayong tampak gagah menggunakan kaos berwarna putih, celana panjang hitam dan juga topi. Di mana dalam sebuah live Instagram dengan STY Foundation akhir pekan lalu, JJ mengatakan akan tiba di Indonesia pada Kamis 20 Februari 2025. Di Indonesia, JJ akan menjalani serangkaian acara yang sudah disiapkan oleh STY Foundation. Ini saya info ya J, jadi JJ akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari, kata hostnya dalam live tersebut.
tersebut. Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat. Ada mungkin juga program-program yang mungkin akan kami jalankan bareng Coach STY juga, tutur sang host. Ya, sebenarnya tidak heran jika Coach Sintayong masih bolak-balik Korea Selatan Indonesia meskipun tidak lagi menangani timnas Indonesia. Dimana sejak November 2024 yang lalu, Coach Sintayong pun sudah membentuk yayasan untuk membantu sesama. Selain itu, Coach Sintayong juga membangun akademi sepak bola di Jakarta Selatan pada akhir November tahun lalu. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, Coach Sintayong mengaku akan kembali ke Indonesia meskipun tidak lagi melatih skuad Garuda. Saya akan kembali ke sana dari waktu ke waktu. Saya berharap dapat bertemu kalian lagi di negara lain atau di Korea dengan kondisi yang lebih baik, kata Coach Sintayong. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor kini memberikan kritik tajam untuk klub yang dibela Mestilgers yaitu FC20. Ya, diketahui mereka baru saja tersingkir dari Liga Eropa setelah kalah agregat 4-6. Di leg kedua babak playoff Liga Eropa itu, FC20 kalah dengan skor 2-5 dari sang lawan. Hal ini membuat kemenangan 2-1 mereka di leg pertama menjadi sia-sia. Alex Pastor pun menyoroti strategi yang diterapkan oleh pelatih FC20. Menurutnya itu tidak ada kejelasan dan apa tujuan dari tim untuk laga itu. Jikapun mau mempertahankan keunggulan di leg pertama, tetapi secara permainan lini pertahanan FC20 tidak bermain dengan baik. Anda mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya rencana FC20, kata Alex Pastor. Secara defensif, Anda melihat 2 atau 3 pemain terparkir. Ini tentang eksekusi yang tidak bagus, imbuh asisten pelatih skuad Garuda itu. Pertahanan juga tidak bagus. Berdasarkan pertandingan ini, mereka tidak punya banyak hal untuk dikatakan, jelas Alex Pastor. Kevin Dix kini kembali menunjukkan performa gemilang bersama FC Copenhagen di pertandingan klubnya dini hari tadi, di mana pemain timnas Indonesia itu mencetak 1 gol dan 1 assist untuk membawa FC Copenhagen menang 3-1. Kemenangan ini sekaligus membawa FC Copenhagen melaju ke babak 16 besar Liga UEFA. Ya, diketahui Kevin Dix yang dimainkan oleh sang pelatih sejak menit awal pertandingan, di mana ia di laga itu tampil begitu solid sebagai fullback. Atraksi pertamanya ia tunjukkan dengan memberikan assist untuk gol pertama FC Copenhagen. Umpan crossing Kevin Dix di kotak penalti itu pun langsung disambut baik oleh rekannya dan menjadi gol. Di babak kedua, FC Copenhagen mendapatkan hadiah penalti setelah pemainnya dijatuhkan di kotak terlarang, di mana ketenangan Kevin Dix pun sukses merobek gawang sang lawan untuk kali kedua dan membuat FC Copenhagen unggul 2-1. Ya, bagi pelatih FC Copenhagen, timnya pun kini siap siapapun lawannya nanti di babak 16 besar. Saya tidak peduli sama sekali, saya tidak peduli apakah Anda menganggap kami favorit atau tidak. Kami bermain sepak bola untuk menang, kata sang pelatih. Terlepas apakah kami akan melawan Guimaraes atau Chelsea, kami siap, tegas sang pelatih. Ya, menurut sang pelatih, FC Copenhagen setiap musim selalu menunjukkan peningkatan. Di musim lalu, anak asuhnya mencapai puncaknya di Liga Champions dan di musim ini masih bermain di kompetisi Eropa. Saya pikir menyenangkan untuk dapat mengatakan bahwa terlepas apakah kita berada di puncak atau tidak, Anda masih dapat mengandalkan FC Copenhagen di turnamen Eropa. Saya pikir itu patut dicatat oleh semua orang, ungkap pelatih Kevin Dix. Back timnas Indonesia itu Mestilgers kini mencetak gol bunuh diri di saat membela FC20 di laga playoff 16 besar Liga Eropa dini hari tadi, di mana FC20 kalah 2-5 dalam laga leg kedua playoff 16 besar Liga Eropa yang berlangsung di kandang sang lawan. Gol kedua sang lawan FC20 berasal dari gol bunuh diri Mestilgers. Hal itu tepatnya di menit ke-90 plus 2. Pelatih FC20 pun turut menyoroti gol bunuh diri Mestilgers. Hampir saja ada momen VAR yang tidak menguntungkan, yang memang akibatnya mereka mendapatkan penalti pada kedudukan 1-1 dan 3 menit sebelum akhir sebuah umpan silang tidak dijaga dengan baik. Ini membuat mereka unggul 2-1 dan menjadi semacam doping bagi mereka, karena di babak kedua sebenarnya tidak banyak yang terjadi. Pada akhirnya mereka sempat unggul 3-1, kata sang pelatih. Ya, FC20 menang 2-1 di leg pertama. Di leg kedua FC20 sempat memimpin 1-0, namun Mestilgers dan kawan-kawan kemudian tertinggal 1-3. Ini terasa tidak enak, kami benar-benar sudah begitu dekat. Saya pikir ada banyak kesempatan yang sudah diciptakan. Sulit bermain di sini di rumput artifisial dan angin yang kencang, tetapi tidak ada masalah, kata sang pelatih. Ya, kini pada sisa musim 2024-2025, FC20 masih menyisakan pertandingan Liga Belanda saja setelah kandas di Liga Eropa dan KNVB Cup. Untuk sementara, FC20 ada di peringkat ke-6 Eredivisie Belanda dengan 39 poin. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.